selama 9 kali momen itu di beberapa kali tanggal itu Reza Gladys yang menghubungi saya duluan untuk meminta dipertemukan sama Nikita Mirzani. Tapi saya tidak mau konyol-konyolnya ngasih nomor. Saya konfirmasi ke Nikita Mirzani untuk bagaimana nih kami ada yang mau ketemu. Nikita Mirzani nggak mau ketemu karena nggak mau dimanfaatin kayak waktu itu pernah kasus Damira Hayati sudah buat konten-konten lain-lain kayak gitu. Akhirnya Nikita Mirzani bilang kasih aja nomor Mail dulu dong, biar sama Mail dulu kata kayak gitu. Akhirnya ya udah saya atas perintah Nikita Mirzani saya kasihkan nomor Mail. Setelah itu saya sudah tidak tahu apalagi yang mereka terjadi. Walaupun akhirnya kita tahu ya dengan rekaman-rekaman yang beredar, rupanya ada permintaan tolong untuk supaya Nikita Mirzani tidak ikut-ikutan atas reviewnya Doktif, terus juga untuk mereview produknya bagus-bagus, tapi kata Ismail ini dulu lah bagusin dulu produknya, terus juga sama pasang badan kan waktu itu ada di rekaman yang saya katakan ini atas dugaan rekaman yang tersebar. Tidak, setelah itu Reza Gladys pun juga tidak ada menceritakan ke saya. Saya tahunya itu di akhir November ketika mereka sudah terjadi kerjasama. Nikita Mirzani itu cerita ke sayanya sudah deal-dealan harga 4M yang saya tahu. Setelah itu Nikita Mirzani itu tidak melakukan apa yang disuruh Reza Gladys untuk ikut-ikutan tentang review dokter detektif. Terus juga Nikita Mirzani akan mereview setelah produknya diperbaiki dulu menurut kesepakatan mereka ya seperti itu. Iya, maka dari itu kan saya bingung. Saya tuh tidak mau di framing tanpa bukti. Kan kita ngomong dengan bukti. Saya dari tadi ngomong dengan bukti. Kalau seandainya dengan bukti kan, kalau seandainya saya berbohong, saya bisa dilaporkan. Ataupun tadi misal sebelumnya dilaporkan katanya sindikat ataupun satu kesatuan, buktinya saya tidak dipenjara, saya tidak diapa-apakan kayak gitu. Karena kan kita ngomongin by fakta seperti itu. Dan saya ngomong pun juga by fakta di pengadilan yang dipidana pun di perdata semuanya by fakta seperti itu. Dan kalian pun bisa melihat kan bukti-buktinya yang saya bicarakan. Kalau Mbak Dea mungkin tadi sempat memaparkan soal kerugian yang dialami Mbak Nikita, Mbak. Nah, mungkin sampai saat ini apakah Mbak Nikita kerugian masih terus berjalan atau seperti apa? Sebenarnya kerugian untuk secara pekerjaan masih berjalan karena ada beberapa kontrakan yang kita akhirnya nggak jadi berjalan. Cuman kalau misalnya untuk penghasilan kita kan ini kan masih ada beberapa usaha yang masih terus berjalan. Nah sebenarnya itu masih terus berjalan. Cuman ada beberapa memang kontrak-kontrak yang memang harus kita jadi ada beberapa kontrak yang memang harus aku beresin karena itu memang tidak jadi berjalan kayak gitu sih. Salah satunya endorse. Salah satunya endorse, terus salah satunya ada kerjasama bareng kayak perusahaan digital AI itu yang kita harusnya udah kontrak tiba-tiba jadi nggak jadi. Terus ada beberapa film, beberapa off air juga udah nolok sampai 2026 akhirnya nggak jadi jalan kayak gitu. Karena kan biasanya tuh kalau kita untuk off air di luar kota biasanya kita tuh mereka tuh noloknya memang dari jauh-jauh hari gitu. Jadi 2026 gitu kita udah nolok full, kontraknya sudah berjalan. Nah tapi akhirnya kan aku harus beresin kontrak yang jadi. Tadi sempat dibahas terkait rate-nya seorang kita ya. Ya sebenarnya kalau mau ngebahas masalah harganya sebenarnya di udah harga yang memang kita keluarkan untuk memang yang memakai jasa-jasa kita. Kebetulan memang ketika orang memakai jasa kita karena mereka mungkin merasakan hasilnya juga ketika memakai kita karena awareness dia juga mungkin di luarnya semakin tinggi, makanya mereka pun juga berani untuk membayar apapun misalnya harga yang kita minta misalnya, dan kita pun sebenarnya bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka kasih ke kita. Dok, ini kan kita sebagai tulang punggung nih dok, atas adanya kasus ini berdampak nggak sih ekonomi keluarga dok? Sebenarnya kalau ditanya berdampak sudah sangat berdampak sekali, cuman kan kita namanya kita lagi keadaan seperti ini kita akan terus berusaha ya, dan maksudnya masih ada juga usaha-usaha yang masih bisa berjalan dan ada keluarga-keluarganya juga yang membangun usaha-usahanya ini yang bisa terus berjalan. Sebenarnya ini masih bisa terus berjalan dan ada juga orang-orang sosmed juga sebenarnya masih berjalan karena kebetulan sosial media seperti YouTube gitu kan masih ada anak-anaknya juga apa segala macam. Nah itu sebenarnya masih berjalan karena kebetulan ada beberapa karyawan juga yang masih kita gaji apa segala macam. Tahun lebih ya, di mana dokter kalau di bandara ini bisnis sendiri dong, penelitian segala macamnya.
Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya untuk isu-isu skincare ini udah menurut saya maksudnya yang lain-lain di luar dari saya ataupun pihak-pihak terkait ataupun yang merasa merugikan ataupun ikut dalam putaran ini udahlah itu fokus di masalahnya saya tidak menyalahkan untuk udah kita fokus aja dengan apa yang sudah ada dilaporkan atau terlaporkan tapi tidak ada no bullying lah kayak gitu. Kalau kalian bisa melihat di satu sisi ya, saya pun dari sudah hampir 2 tahun ini saya tidak pernah bersuara di media sosial saya ikut bully-bully, ikut misalnya kumpul-kumpul untuk ngata-ngatain orang gitu. Tapi saya menghargai kalau seandainya ada yang terlaporkan ya udah kita ikutin aja alurnya seperti itu. Kalau tadi berdampak dengan usaha-usaha saya pasti berdampak sekali ya, berdampak sekali. Tapi mau gimana pun, walaupun berdampak, tetap kita kalau seandainya berkualitas tetap ada pasarnya sendiri. Oke, terima kasih ya. Saya ada keinginan untuk menghadiri terus. Ya. Oh, kalau untuk saya sebatas saksi ini aja karena saya punya kesibukan juga, dia pun juga punya kesibukan. Ini pun dia sampai izin 2 kali sih kayak gitu. Saya pun juga punya kesibukan. Tapi bukan berarti tidak tahu menahu, tapi pasti berdoa yang terbaik. Terakhir kapan menjemur? Sudah dijelaskan kemarin, sudah saya jelaskan sering kali untuk dia di rutan Pondok Babu saya tidak untuk menjenguk dikarenakan juga jauh, tapi hampir setiap hari saya dan Nikita Mirzani itu telepon-telepon via wartel dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang walaupun tidak setiap hari ya. Biasanya dia menceritakan tentang anaknya, tentang kebiasaan-kebiasaan dia di sana gitu. Tapi kalau di Polda Metro Jaya itu hampir setiap hari karena dekat sama selatan. Ya ada sakit di tulang belakangnya, di tulang lehernya. Biasa kalau lagi kaku tuh badannya kaku-kaku karena kita tahu kan di daerah persyarafan tulang belakang itu kan bisa berhubungan dengan syaraf seperti itu. Sama juga koron giginya pecah. Jadi kalau seandainya kalau dia kurusan bukan karena dia diet ataupun misalnya kepikiran, tapi karena dianya mau makan susah karena air liur pun juga sakit seperti itu. Saya sendiri mungkin sempat besok kemarin terakhir. Aku terakhir sebenarnya waktu dia ulang tahun kemarin 14 aku bersama nah jadi setelah itu aku belum sempat lagi. Dan kebetulan aku juga kemarin sempat umroh, izin kalian pamit sama dia umroh juga. Itu mudah-mudahan saya terbaik segala macam. Nah saya belum Di sidang ini ada keyakinan apa nih dari kalian berdua? Kami serahkan aja ke aparat penegak hukum aja yang Oke. Oh, terima kasih. Ya. Tahunya Anda beraktif mereka ini ada apa namanya yang Anda tahu dari 3 syarat tadi itu disampaikan sama kita sudah bersepakat, sudah setuju dengan penawaran yang disampaikan oleh Reza. Demikian yang mulia, dilanjutkan kawan saya juga pertanyaan. Terakhir ya, 5 menit lagi. Berusaha nambah 20 menit Pak. Kasihan teman advokat yang lain nanti komplain pula. Toh sudah diberi kesempatan ya tolong lah. Oke, 5 menit saksi kedua, kasihan belum ditanya kalau mau ditanya. Baik, bismillah. Saya satu pertanyaan aja sama dokter ini. Dok, tadi katakan oleh dokter itu kan pernah menjadi brand ambassador ya. Itu dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa? Dari tahun 2020 sampai terakhir di 2024 ke 2025 kemarin pembayaran setiap tahunnya itu ada yang 4M, ada yang 5M, seperti juga tertera di kontrak. Itu di luar juga ada event itu tidak di kontrak ya, itu sesuai dari lisan saja. Misalnya kami datangnya ke acara grand opening ini ya gitu, oke dokter kayak gitu, tapi nanti dibayar kayak gitu sesuai dengan lisan saja kayak gitu, bisa 60 juta kalau seandainya event grand opening biasa, kalau misalnya acara anniversary kayak gitu 100 sampai 125 juta. Baik, dok. Itu izin yang mulia mau menunjukkan bukti P54 sampai dengan P58. 54 sampai 58. 54 sampai dengan 58.
dan ini yang ada maksud perjanjian yang sering bahwa kita menjadi brand ambassador di Anda. Ini dicek harganya benar Pak Lia. Iya, akhirnya sampai 5 juta per tahun. Per tahun, bukan per bulan. Bukan per bulan. Oke, baik. Sampai dengan saat ini apakah masih berlanjut atau tidak kontrak? Untuk masih berlanjut karena Nikita Mirzani masih berstatus untuk brand ambassador. Tapi tertahan karena Nikita Mirzani masih ada di dalam hutan. Baik, terima kasih Dr. Rocky. Saya lanjut kepada Dia ya. Dia tadi saudara mengatakan bahwa saudara itu adalah manajer daripada Nikita Mirzani ya. Itu yang saya mau tanyakan itu adalah terkait perjanjian yang dibuat oleh Nikita Mirzani, misalkan ada pekerjaan baik lisan atau tulisan dengan seseorang atau misalkan perusahaan, itu biasanya tertulis atau tidak tertulis? Sebetulnya kalau untuk perjanjian kita ada dua, sebenarnya ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Karena kebetulan kita bekerja sama ada atas dasar memang tertulis secara kontrak atau ada yang atas dasar kepercayaan. Jadi biasanya kita kerjasama atas dasar tadi booking secara lisan, secara obrolan, secara dealing. Setelah dealing jadwal itu terlock, abis itu mereka bayar. Jadi nggak semuanya ada kontrak di sini. Yang diajak kerjasama itu percaya sama kita. Betul, karena rata-rata klien-klien kita itu atas dasar kepercayaan sama sih. Karena kebetulan itu juga banyak bertanggung jawab dari kerjaan, jadi banyak percaya sama dia. Termasuk kontrak-kontrak yang OR gitu. Betul. Semuanya ada di situ. Ada, betul. Itu sekali kontrak itu berapa kalau saksi tahu itu? Kita sih kalau misalnya sekali kontrak OR itu di dalam kota itu sekitar 100 juta satu titik. Satu titik berapa jam? Kita biasanya cuma 40 menit. 45 menit. Kalau di luar kota berapa? Kalau di luar kota sekitar 120 sampai 300 juta tergantung daerah jauhnya lokasi sih. Untuk tiket pesawat, hotel dan lain sebagainya Itu siapa yang ditanggung tanggung? oleh klien. Terus yang saya tanyakan kembali, dalam sebulan misalkan Nikita Mirzani itu dapat kontrak berapa banyak gitu, misal dalam sebulan itu terkait pekerjaan seperti itu. Kalau misalnya untuk OR sendiri, kita biasanya sebulan tuh bisa lebih dari 10 sampai 15, karena biasanya dalam 1 minggu kita biasanya ada maksimal tuh sampai 3 titik. Kalau saudara taksir dalam sebulan itu bisa berapa itu penghasilan Nikita Mirzani dalam kontrak tersebut? Kalau di taksi itu sebenarnya bisa sampai 3 sampai 5. 3 sampai 5 ya. Nah, terus selanjutnya kalau misalkan ada kontrak-kontrak dengan film dan lain sebagainya, apakah ada? Sebenarnya sesudah kejadian ini kita tuh ada terpending hampir 3 kontrak film yang sudah ada kontraknya tapi akhirnya tidak jadi berjalan, tapi kontrak sudah berjalan dan akhirnya juga terpending dengan ya force majeure yang ada. Nah, untuk satu nilai kontraknya itu tuh kita biasanya tuh untuk satu film biasanya sekitar 850 juta. Per apa? Per film. Per film. Nah, kontrak film itu sudah berapa film? Kita yang terpending sekarang 3 sih. Yang terpending itu ada 3. Ya, betul. Betul, benar. Terus untuk usaha-usaha yang lain di kita ini selain daripada itu misalkan usaha makanan dan lain sebagainya itu apakah ada? Ada banyak sih, ada beberapa kontrak juga yang tercancel kebetulan karena kita juga ada bekerja sama produk digital AI juga. Itu sebenarnya udah mau kontrak berjalan tapi kebetulan karena kasus ini berlanjut ini juga ada di hutan sehingga kontrak itu nggak jadi berjalan. Makanya akhirnya taksiran sebenarnya itu kita mau kontrak 1 tahun berjalan sampai akhir 2026. Sebenarnya itu udah ada taksiran secara angka sekitar 10 sampai 15 miliar. Oke, terkait medsos misalkan TikTok, Instagram, YouTube dan lain sebagainya itu juga ada kontrak. Ada, betul. Berapa itu nilainya? Biasanya kita kalau 1 kali posting tuh sekitar 50 juta untuk posting story tapi nggak ada pembagian. Tapi kalau ada pembagian biasanya bisa sampai 100 sampai 100. Per berapa detik, menit atau apa? Biasanya kalau story 15 second sih. 15 second, detik atau 1 second itu? Detik. Berapa bayarannya? 50 juta. 50 juta. Berapa detik itu? 15 detik. Oh, kalau tadi ada kerjasama dengan Tokopedia dan Shopee itu ada juga nggak? Ada. Ada Kita juga. kemarin ada kontrak 2 kali kontrak selama 3 bulan. Nilainya itu sekitar 2,5 M untuk 3 bulan. Bagus Pak, cukup. Masih Ya, ada. 20 menit juga. Oke. Cukup majelis masih ada seperti Biar semua sudah disaksikan gitu loh Pak. Oke, mari tanggapi dalam kesimpulan masing-masing. Silakan saksi, terima kasih sudah boleh meninggalkan ruang kita.
Kemudian selesai ya, datanya ya, sudah disebut itu selesai di depan satu tiket begitu. Nah, ini ya. Bentar bang. Bentar bang. Sudah. Sabar dulu. Apa benar? Apa balikin? Yuk, Suara mantu aja ya. diminta keterangan sebagai saksi ya. Dapat mungkin Iya. harusnya kemarin ya. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi minggu kemarin saya dan Dea itu sudah hadir ya sesuai jadwalnya. Kami diberitahukan jadwalnya di jam 11 siang. Dan juga pihak PH Nikita Mirzani sudah datang dari jam setengah 10 sudah ke tempat tiket. Kami pun datang juga jam 10.15 ya, di 10.25 kami datang karena diinfokan di jam 11 siang. Jadi bukan kami yang telah datang, karena kami diinfokan di jam 11. Lalu berikutnya lagi hari ini kami juga datang juga supaya nanti takut dipelintir. Akhirnya saya datang dengan Dea tadi di jam 9 pagi. Walaupun kami tahu jadwal sidang jam 10 atau tadi jam 11, supaya tadi kan mulai jam 11.15 ya gitu. Tapi kami nggak mau dipelintir, akhirnya saya datang dan Dea dari jam 9 pagi sudah standby di dalam saja nanti supaya nggak dipelintir seperti itu. Dokter berbalik jelasin peran dokter di awal menghubungkan komunikasi antara Reza sama Mario. Atas permintaan Reza Gladys, bukan atas inisiatif saya. Seperti yang saya bilang, saya ngomongnya baik-baik. Akhirnya saksi dari sendiri akhirnya hari ini saksi ya bang. Iya. Yang sebelumnya sempat tidak diminta, tapi sayangnya lebih saksi juga pihak tergugat tidak hadir di persidangan. Bisa dikatakan Jadi gini ya, ini kan proses hukum acara. Ya. Kita udah sampaikan kemarin, kami bersurat bahwa ya kita itu punya hak untuk mengajukan saksi. Kenapa? Karena kesalahan kemarin itu bukan kesalahan dari kita. Kita bisa buktikan. Kita sudah hadir di jam sekian, tidak terkonfirmasi dengan bagus, ya kan? Akhirnya kita dengan etikat baik bersurat. Alhamdulillah majelis hakim mempertimbangkan hal itu, ya. Karena apa? Pertimbangannya adalah ini adalah kasus bukan kesalahan dari pihak penggugat, satu itu. Yang kedua, memang hukum acara itu ya mewajibkan kami untuk membuktikan karena kami penggugat, sehingga atas dasar pertimbangan itu hakim yang mengadili perkaranya Nikita dan Mari ini mempersilahkan atau memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan bukti. Sebenarnya itu clear ya, clear. Kenapa? Karena sudah sepakatin di dalam persidangan pada saat persidangan baru dimulai. Persoalannya adalah ketika itu ya ditafsirkan lain oleh para tergugat nih, khususnya kuasa dari para tergugat ya, ditafsirkan lain sama mereka. Hari ini adalah agenda persidangan, tidak saksi dari mereka. Majelis mengakomodir itu. Oke, kalau begitu silakan kita periksa dulu saksi dari para tergugat nih ya. Setelah itu kita kasih kesempatan untuk memberikan saksi dari pihak penggugat. Disinilah poin yang mereka tidak senang atau tidak suka, dan tidak sukanya itu kenapa? Kami seolah-olah dilarang untuk menghadirkan saksi, gitu kan? Memang sepakatan sebelumnya kemarin itu dikasih tahu kami, oh ini ternyata kami ditinggalkan terlambat, ya kan? Katakanlah begitu, tapi faktanya kami tidak terlambat, gitu. Nah sekarang ini sudah diberi kesempatan yang sama, sudah diberi kesempatan yang berimbang. Tergugat diperiksa saksinya, penggugat diperiksa saksinya, clear sebenarnya. Cuman kenapa mereka tidak hadir? Saya tanyakan kepada
mereka yang oleh hakim sudah diputus kita bersidang gitu. Bahkan dilebihin tadi sama majelis 1345 gitu. Hampir Majelisnya yang pelin-pelan ya Pak? bukan majelisnya yang pelin-pelan. Gimana orang sudah ditegas dari awal tegas ini saksi tergugat dulu baru saksi tergugat ya kan. Kalau setelah dari tergugat habis itu kita kasih kesempatan buat tergugat. Ini pembuktian yang berimbang gitu. Tapi kenapa kemudian ya dengan ketegasan majelis tadi itu mereka tidak datang sampai kita tunggu sampai hampir jam 2 tadi. Bang, mekanismenya sendiri sesungguhnya kan hari ini kan agendanya sekali lagi adalah pihak saksi dari pihak tergugat. Mekanismenya seperti apa sih Bang? Kan kemarin kan sudah dari pihak penggugat ya Pak. Terus sebenarnya sih apakah nanti harusnya penggugat? Gini, majelis itu kan punya hak untuk menentukan agenda yang ditambahkan pembuktian ya. Hukum acaranya begitu, di mana-mana pengadilan juga begitu. Setiap pihak diberi kesempatan. Ada tambahan bukti, kami akan buka kesempatan. Tapi di notis. Ini terakhir kali ya. Ketika terakhir kali Anda diberikan notis untuk memberikan bukti dan saksi di sini, Anda tidak menggunakannya, maka Anda dianggap melepaskan hak untuk membuktikan dalil-dalil keberatan. Nah, kami memanfaatkan itu, ya, karena ada kesempatan yang diberikan oleh hakim adalah terkait dengan bukti tambahan, ya. Tadi disampaikan hakim, Anda mau mempergunakannya kapan? Mau mempergunakan hari ini atau mempergunakannya nanti di minggu depan? Ya kami jawab tegas, kami mempergunakan untuk hari ini, gitu. Persoalan kenapa di sini tidak menerima itu kan persepsi mereka, pandangan mereka soal majelis hakim bagaimana itu terserah. Berarti memang sudah ada kayak izin dan juga ada saling ini dengan hakim sendiri ya Bang? Sudah ada kesepakatan ya? Kita ini sudah sepakat semua, hakim, kuasa penggugat, kuasa tergugat, itu semua sudah sepakat. Tadi kan di awal sudah clear semua. Hakim sebelum lanjut ke pemeriksaan perkara, dia sampaikan, kami telah mempertimbangkan ya keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat ya melalui suratnya. Oleh karenanya kami majelis hakim sudah berkesimpulan akan membuka satu kesempatan untuk pembuktian tambahan. Tuh. Nah makanya kami tadi ditanya mau menggunakan bukti tambahan itu hari ini apa nanti gitu. Ya kami jawab ya hari ini aja. Ngapain nunggu besok-besok? Bang, tadi keterangan saksi dari Dr. Oki mungkin menguntungkan dari bukan mungkin menguntungkan karena apa ya gitu. Oki itu adalah sumber informasi pertama, dialah yang kemudian pertama kali dihubungin oleh Reza Gledis ya. Tadi sesuai keterangannya dihubungin beberapa kali, 9 kali dari sejak bulan September sampai akhirnya di bulan November atau beberapa November barulah komunikasi itu secara langsung ada. Apa kepentingannya? Ternyata dia minta mau dipertemukan sama Nikita gitu. Oke, menyarankan mau ketemu Nikita, saya minta waktunya di Nikita dulu konfirmasi. Nah disitu dia tanya, nanti aku konfirmasi ke Nikita dulu, takutnya dia marah. Itu kan tadi chat-chatnya, ya kan? Nah, Nikita bilang urusan apa? Kalau urusannya nggak jelas, nggak usah ketemu. Dikonfirmasi lagi sama Dokter Oki, kalau begitu nanti ke mail aja. Terjadilah percakapan itulah peristiwa hukum yang sebenarnya. Nah, endingnya adalah di situ Reza Gledis itu berdasarkan keterangan saksinya Oki, dia meminta 3 poin gitu. 3 poin karena isu-isu skincare ini. 3 poin itu apa? Dia minta supaya Niki tidak mereview produknya lagi, tidak berspeak up, tidak berbicara di media gitu, soal produk-produk media. Setuju sama Nikita melalui mail. Poin kedua apa? Poin kedua adalah supaya produknya yang itu jangan dijelek-jelekan, yang glowing sel yang bermasalah. Keterangan Oki begitu tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Dia diminta untuk pasang badan di media sosial. Siapa saja yang menyerang dia, kita diminta untuk pasang badan.
Nah, 3 syarat ini yang diminta oleh Rekayasa disetujui. Artinya apa? Artinya ada kesepakatan, hak dan kewajiban sudah terpenuhi, secara keperdataan sudah terpenuhi. Maka lahirlah bagaimana biayanya, kemudian skema pembayarannya seperti apa.